Tapi semangat hidup untuk berkenan dan melayani Tuhan biarlah tetap terjaga. Atau jangan dimatikan. Supaya di tengah dunia yang bergejolak karena berbagai bencana dan banyak orang mulai hilang pengharapan, maka kita bisa hadir sebagai anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih ada waktu bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di minggu ini, Minggu 14 Juni 2020. Dan untuk minggu ini saya akan berikan satu tema berbicara tentang gak ada matinya. Ya, tema minggu ini adalah berbicara tentang gak ada matinya. Oke, dasar firman Tuhan untuk tema firman ini terambil di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, dalam menghadapi wabah COVID-19 yang telah menelan begitu banyak korban jiwa di seluruh dunia, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir virus ini. Tapi juga demikian, kita tidak boleh menyerah dan kalah meski wabah ini begitu hebat dan berlarut-larut. Sebab sesungguhnya di dalam kita atau di dalam diri kita ini ada sesuatu yang hebat dan gak ada matinya. Ya, meski situasi menakutkan dengan kondisi wabah ini, tapi sesungguhnya dalam diri kita ada sesuatu yang terlalu hebat dan gak ada matinya. Pertanyaannya, apa sih yang hebat itu dan yang gak ada matinya dalam diri kita? Jawabnya yaitu semangat, spirit. Nah, dalam hal apa semangat ini? Melayani Tuhan. Ya kan, kata Roma 12 ayat 11 tadi, bahwa hendaklah kerajinanmu itu jangan kendor, tapi biarlah rohmu tetap semangat untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Jadi semangat dalam diri kita lebih hebat, lebih besar dari kondisi yang ada, dengan tujuan untuk melayani Tuhan. Kok bisa gak mati semangat ini ya? Padahal situasi dunia menakutkan. Harusnya bisa mempengaruhi semangat ini untuk kita kalah, berdiam diri dan tidak ngapa-ngapain. Apalagi lockdown kan, jadi udahlah semua stay at home dan diam aja di rumah. Tapi ibu kasih, kenapa kita bisa memiliki kekuatan yang super itu, yang hebat itu, dan meski di situasi yang memaksa untuk bisa berdiam diri, tapi kita nggak mau? Karena semangat ini bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita. Perhatikan, kenapa tadi saya bilang di dalam diri kita ini ada sesuatu yang hebat dan gak ada matinya. Meski di situasi yang mematikan banyak orang, sehingga lahirlah ketakutan-ketakutan. Tapi kenapa semangat ini tidak akan pernah mati dan lebih hebat? Karena dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Kita masih minggu-minggu untuk bicara tentang Allah Roh Kudus ya, pribadi yang hebat ini, pribadi yang besar itu. Nah, ya, Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap semangat, untuk tetap survive di situasi yang membuat banyak orang mulai hilang pengharapan dan bahkan banyak yang kalah situasi ini. Mari kita perhatikan Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, roh siapa? Roh dia yang besar, yaitu roh Allah, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus yang dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan, kalau ada roh Allah, Roh Kudus di dalam diri kita,
maka ia akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Supaya apa? Kita aktif di dunia yang juga fana ini. Aktif. Aktif seperti apa? Dunia yang fana ini. Dan kenapa Tuhan mau atau Allah Roh Kudus mau menghidupkan tubuh kita yang fana ini? Jelas dikatakan dalam Roma 8 ayat 11. Nah, kita akan kali ini kita akan belajar hal ini supaya nyambung dengan gak ada matinya. Nah, Bapak Ibu kasih. Sekarang mari kita perhatikan lebih serius. Mari kita perhatikan lebih serius, atau kita sedikit lebih agak vulgarkan bahasa ini, kata ini. Mari kita berperkara tentang kata tubuh yang fana ini. Kadang kita menganggap bahwa hal yang bersifat fana, hal yang bersifat fana, yaitu tubuh, itu tidak ada artinya. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa nanti juga atau sebentar lagi tubuh ini akan mati dan hancur, binasa ya, di dunia ya akan juga binasa ini. Jadi kita menganggap bahwa tidak ada artinya, karena memang nanti juga akan binasa. Oleh karena itu kita sepelekan dan menganggap tidak terlalu penting. Salah sesungguhnya. Kalau kita mau merenungkan Roma 8 ayat 11, sesungguhnya kalau kita menganggap bahwa karena ini tubuh fana dan ini tidak terlalu penting dan kita sepelekan, hati-hati. Itu pemikiran yang keliru. Bahkan boleh kita lebih katakan itu salah. Kok begitu? Perhatikan. Kita bisa bandingkan dengan ini peribahasa atau apa tuh? Dikatakan bahwa kesuksesan yang akan datang ditentukan pada usaha kita hari ini. Atau bisa kita balik seperti ini. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kesuksesan di masa depan. Jadi segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sukses yang akan datang ke depan dimulai dari tindakan hari ini. Artinya hari ini dulu. Gak bisa kita bilang langsung ke depan yang baik kalau hari ini tidak baik. Nah, saya mau bilang, ternyata yang fana ini, yang tubuh ini pun, hati-hati. Kita jangan salah atau melakukan sesuai dengan apa yang kita mau melakukan, dan kita anggap yang fana ini gak ada artinya. Selama kita ada di dunia, maka yang fana ini, yaitu tubuh ini, masih sangat penting. Ini ada kaitannya dengan tadi apa? Kesuksesan yang akan datang dimulai dengan tindakan pada hari ini. Nah, selama kita ada di dunia ini, maka yang fana ini atau tubuh ini masih sangat penting. Sebab kenapa? Sebab dengan tubuh yang fana ini juga saat ini, sekarang ini, bisa atau akan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Ya, siapa kita sesungguhnya? Apakah kita anak Tuhan pada saat ini, dan juga nanti akan datang saatnya atau saat nanti kita tetap anak Tuhan. Itu bisa terlihat dari tubuh kita yang fana ini, atau sebaliknya. Apakah dengan tubuh ini juga bisa menunjukkan apakah kita anak iblis saat ini dan juga tetap menjadi anak iblis yang akan datang. Itu bisa terlihat di tanda-tanda di dalam tubuh yang fana ini dan bagaimana kita memperlakukannya. Kekasih-kasih Tuhan, dari sini mari kita terus untuk melihat bahwa sesungguhnya kita tidak bisa main-main dengan apa yang fana ini, yang nanti juga kita katakan bahwa akan mati dan hancur. Karena itu, mari seharusnya kita merawat tubuh ini dengan baik. Kita merawat tubuh daging atau tubuh insani ini dengan baik. Kenapa? Mari, ada banyak hal yang harus kita bicarakan ke depan. Pentingnya untuk apa kita merawat? Kata Paulus di dalam Roma 12 ayat 11, yaitu apa? Kita merawat untuk kita melayani Tuhan. Gak bisa kita melayani Tuhan tanpa kita merawat sesuatu yang bisa kita lihat saat ini, yang Tuhan kasih, yaitu tubuh yang fana ini. Karena kita masih hidup di dunia yang fana ini. Kita belum hidup dalam kekekalan dengan roh yang kekal. Tapi kita masih hidup di dunia, berarti kita masih menggunakan tubuh yang fana
ini dan kita harus menggunakan atau merawatnya sebaik-baik mungkin. Karena itu terlalu penting untuk apa? Dikatakan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan tubuh insan. Seperti apa? Oke, dasar firman Tuhan yang kita renungkan hari ini di dalam Roma 12 ayat 11. Itu kalimat ini kita bisa penggal. Kita melayani Tuhan dengan tubuh insan yang fana ini seperti apa? Satu dari kalimat ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang kedua, yaitu berbicara, biarlah rohmu menyala-nyala. Satu persatu kita akan bahas ini ya. Mari kita lihat yang pertama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Hal terkait dengan kefanaan yang ada pada kita saat ini yaitu tubuh insan ya, tubuh daging ini. Ini hal kefanaan yang terkait di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, sekarang dibilang jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Mari kita lihat kata kerajinan ini. Lalu kita memerlukan kata kerajinan ini dari Titus 2 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Wow, ini ayat luar biasa lengkap. Tadi dikatakan dengan tubuh insani ini kita tidak boleh main-main, tapi kita harus merawatnya dengan baik. Karena itu penting. Pentingnya apa di dalam hal merawat ini? Lalu dikatakan kita merawat untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan seperti apa dengan tubuh insani ini? Dia bilang di dalam Titus, marilah bahwa kita sudah ditebus dengan juru selamat kita, dan kita menjadi suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Ada kata rajin berbuat baik. Dia bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Di Titus bilang, kerajinan ini, rajin ini berbuat baik. Rajin berbuat baik yang mana? Di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14, tapi khusus di ayat 12 menjelaskan. Rajin berbuat hal-hal apa yang baik ini? Satu, dia bilang bijaksana. Yang kedua, dia bilang adil. Dan yang ketiga, dia bilang beribadah. Titus 2 ayat 12. Nah, ada kata bijaksana, ada kata adil, dan ada kata beribadah. Ini yang mau kita renungkan. Kaitannya bagaimana dengan tubuh yang fana ini? Tapi dia bilang, Yesus sudah menyelamatkan kita, dan dengan demikian dia membuat kita menjadi suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang rajin berbuat baik ini yaitu melakukan apa yang bijaksana, yang adil, dan beribadah. Mari kita lihat dengan tubuh yang fana ini kaitan dengan rajin berbuat baik dalam hal bijaksana. Apa sih? Kata bijaksana ini mengandung arti bahwa selalu menggunakan akal budi atau arif untuk tetap hidup untuk tidak hidup dalam kefasikan, dan seenaknya memperlakukan tubuh yang fana ini sesuai nafsu kita. Jadi maksudnya begini, rajin berbuat baik kaitannya dengan bijaksana, artinya kita harus hidup dengan akal budi sebagai orang yang arif untuk tidak melakukan kefasikan, artinya tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan apa yang tidak diperintah oleh Tuhan, dengan membawa tubuh kita ini kepada keinginan-keinginan nafsu kita. Nah, tidak sampai seperti itu, tidak harus melakukan itu kalau bijaksana. Poin yang harus kita gali di sini, poin yang harus kita dapat di sini,
kaitan yang kita melayani Tuhan dengan tubuh insani ini, supaya tetap terjaga di masa-masa sulit ini dan berkenan kepada Tuhan, apa kaitannya? Banyak yang berkaitan dengan tubuh kita, yang kadang banyak orang nggak sadar, dia sudah merusak tubuhnya sendiri. Sementara di dalam Roma 12 ayat 11, haruslah kita tetap semangat, tidak kendor. Semangat ini tetap rajin dengan tubuh insani dalam Roma 8 ayat 11. Dan tubuh insani ini melihat Tuhan seperti apa? Harus bijaksana, rajin di dalam kebijaksanaan, memanfaatkan atau memakai tubuh ini untuk melayani Tuhan. Banyak perkara yang bisa kita lihat sini. Tapi ada dua yang bisa saya berbagi dengan hal bijaksana untuk mengurus atau merawat tubuh ini baik-baik. Seandainya apa yang saya katakan mungkin tidak enak di telinga Anda, hendaklah biarlah kita renungkan ini baik-baik, kan gitu ya. Pertama, dengan bijaksana merawat tubuh ini, dan sekiranya itu sudah langsung kita bisa melayani Tuhan dengan tubuh ini yang bijaksana. Ini misalnya seperti ini. Sekarang banyak orang ini berbicara tentang tato. Tato ini membuat tato di badan. Sekarang ini menjadi tren. Dan hampir semua, dahulu kita cuma melihat laki-laki kan gitu, dan kelihatannya sangat ganas. Tapi sekarang cewek-cewek bahkan yang ayu pun melakukannya. Dan ini menjadi tren. Ini menjadi seperti style hidup saat ini. Dan semua bisa melakukannya. Tapi perhatikan, gak ada matinya di sini, yaitu semangat yang dikerjakan Roh Kudus untuk kita tahu melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan di akhir zaman ini, dengan cara kita tidak kendor untuk merawat diri kita yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan dalam Titus kita bijaksana dengan tubuh insani ini berdasarkan Roma 8 ayat 11. Nah, di sini banyak kali kita jatuh di dalam nafsu kita untuk kita melakukan mau apapun, yang penting kita lakukan karena tubuh ini milik kita dan kita melakukan seperti apa yang kita mau. Salah satunya di sini tadi saya singgung tentang tato. Mengapa? Karena ini pun tidak berkenan kepada Tuhan. Ini tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang bisa bicarakan, tapi ini dulu yang saya mau bagi. Ada dua. Imamat 19 ayat 28, di situ dikatakan bahwa janganlah kamu menggores tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda. Nah, janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Itu firman Tuhan di dalam Imamat tadi. Nah, dia bilang janganlah kamu mengoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda di kulitmu. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatakan ini. Nah, kalau kita baca di Taurat, di Imamat ini aturan-aturannya banyak sekali. Ada banyak kata jangan. Salah satunya, jangan engkau menggoresi dan merajah tanda-tanda di tubuhmu atau di kulitmu. Dari teks asli, kata merajah tanda-tanda di kulitmu ini artinya itu menggunakan kata membubuhkan tulisan. Nah, kalau membubuhkan tulisan berarti kan membubuh tulisan di kulit, di tubuh. Berarti menulis-nulis di tubuh. Istilah sekarang tato. Nah, kalau kita mau pakai seperti ini, dalam Imamat bilang jangan engkau melakukan itu. Hendaklah tetap kerajinanmu merawat tubuhmu yang fana ini, yang sudah dibangunkan oleh Roh Kudus, oleh Roma 8 ayat 11, supaya kita bisa bijaksana melakukannya. Salah satu untuk hal coret-coret tubuh ini. Ini bagi kekasih dalam Tuhan. Mengapa? Karena di masa yang mulai menuju ke depan dengan segala keadaan yang mulai semakin jahat ini, apa yang mungkin jahat, kita merasa ini suatu yang benar dan baik. Dan dipoles dengan istilah yang sangat luar biasa indah. Ini menjadi art katanya. Ini art, ini seni. Oke. Tapi mari kita lihat.
dasar firman Tuhan. Ini bukan berbicara art, tetapi ini berbicara tentang aturan Tuhan. Ini berbicara tentang aturan Tuhan. Untuk keadaan tubuh kita yang fana ini pun kita harus merawat baik-baik dengan bijaksana. Nah, kalau kita perhatikan di Imamat 11 ayat 28, janganlah kamu mengurus tubuhmu karena orang mati. Jadi di dalam Imamat ini konteksnya kecil. Konteksnya kecil loh. Jadi kemungkinan biasa kebudayaan di sana kalau ada orang mati saking bersedihnya, ya mereka menggores-gores tubuh mereka, mereka melukai tubuh mereka, bahkan mereka mencoret-coret tubuh mereka, khusus di dalam kesedihan mereka, meratapi orang mati, menunjukkan kesedihan mereka, jadi mereka mengotori tubuh mereka. Konteksnya kan kecil pada waktu itu. Itu pun Tuhan gak senang, Tuhan gak mau. Akulah Tuhan Allah. Sekarang konteksnya lebih besar. Konsepnya lebih besar. Ini bukan tidak berbicara pada waktu khusus kesedihan orang mati lalu kita bersedih, tapi sekarang menjadi bawaan, menjadi pajangan dan bebas. Bukan konteks lagi untuk orang meninggal saja, tapi ini sudah berbicara udah semua gue melakukannya saja dan menjadi suatu nilai jual di sini. Nah, kita hati-hati. Sekarang kita lupa dasar firman Tuhan banyak yang menegur tentang hal ini. Ini pertama, kenapa kita harus bicara ini? Karena memang kadang-kadang kita lupa bicara tentang ini. Jadi kita harus angkat ini untuk kita ingat di situasi dunia ini. Nggak ada matinya berbicara tentang dunia yang makin jahat. Mari kita tetap dalam suatu kehidupan yang baik dan benar, yang tidak jahat, yang membawa hidup yang fana indah. Kita bilang ini sebentar akan rusak tubuh ini, lalu kita sedang berbuat hati-hati. Dia bilang meskipun ini tubuh yang fana, tapi sudah dibangun oleh Allah Roh Kudus supaya kita bijaksana melakukannya. Sehingga tetap terjaga kerajinan untuk melayani Tuhan dengan tubuh yang fana ini. Yang kedua itu tato. Yang pertama tato. Yang kedua, kadang kita lupa dan kita anggap ini tubuh yang fana jadi melakukan seenaknya saja. Tapi akhirnya kita melawan Tuhan. Masih di dalam kata jangan di Keluaran 20:18 berzina, jangan berzina. Tapi coba lihat sekarang, bahkan bisa menjadi tren zina ini kan gitu. Bisa menjadi tren zina ini dan hampir semua zina ini sudah tidak lagi tertutup. Coba deh viral di segala macam. Kita buka sosmed dan lain sebagainya tentang zina ini. Wah, luar biasa. Sebenarnya tidak ada aturan lagi. Meskipun ada aturan, tapi kayak tidak ada lagi kekuatan aturan itu. Mengapa? Karena orang merasa ini sudah seperti biasa. Semua melakukannya dan tidak terlalu dipersoalkan. Nah, ini hati-hati. Kita bisa salah kaprah. Tapi sesungguhnya kita ketika melakukan zina, kita membawa tubuh yang fana ini pun masuk di dalam suatu kerusakan zina itu. Padahal sekali lagi Roma 8 ayat 11 bahwa dia sudah menghidupkan juga tubuh yang fana ini oleh rohnya, roh yang kudus yang diam di dalam diri kita. Jadi kalau kita zina berarti kita sudah sementara menghancurkan tubuh yang sudah dibangun oleh Allah Roh Kudus. Jadi hati-hati. Allah Roh Kudus mengingatkan ini kepada kita. Meski kita masih dalam tubuh yang fana ini, tapi ingat, sesungguhnya dengan tubuh yang fana ini pun bisa menunjukkan identitas kita. Kita anak siapa? Kita anak Tuhan saat ini dan akan datang, atau kita anak iblis yang saat ini dan akan datang bersama iblis. Tapi kalau kita merawat tubuh ini baik-baik, kita akan menunjukkan kualitas sesungguhnya kita, diri ini milik siapa. Itu kita harus berhati-hati untuk menjaga diri baik-baik. Karena dengan demikian kita bisa menjaga diri dari untuk dua hal yang jahat ini, tapi sekarang lagi tren dan sebenarnya tidak ada masalah. Sesungguhnya kita sudah tidak berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan hal itu. Oke, itu yang tadi bijaksana ya. Kerajinan untuk melakukan apa yang bijaksana terkait dengan kita harus arif untuk menggunakan tubuh yang fana ini. Tidak asal mau gue, karena sebentar juga akan hilang tubuh ini. Jadi kita melakukan apa saja. Jadi jangan seperti itu. Yang kedua, bijaksana. Yang kedua, kita harus rajin dalam hal melakukan apa? Dalam Titus, setelah bijaksana ada adil dan ada beribadah. Oke, saya bicara langsung ke beribadah. Kita juga harus rajin dengan tubuh yang fana ini beribadah. Beribadah seperti apa sih? Beribadah itu artinya begini.
melaksanakan segala perintah Tuhan. Itu menurut kamus bahasa Indonesia ya. Beribadah artinya melaksanakan segala perintah Tuhan. Tapi mari kita lihat dasar firman Tuhan. Apa itu beribadah? 1 Timotius 4 ayat 7a sampai 8 dia bilang, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ternyata beribadah ini juga ada kaitan kuatnya dengan tubuh ini. Dan tadi saya bilang, dengan tubuh ini bisa menunjukkan siapa kita. Milik Tuhan kah saat ini dan yang akan datang? Atau milik yang lain pada saat ini dan yang akan datang? Dia bilang kaitannya dengan tubuh ini di dalam Titus itu berhubungan dengan beribadah. Penjelasannya beribadah dengan kaitan tubuh ini, Timotius 4 ini akan menunjukkan siapa yang kau saat ini dan yang akan datang. Karena ketika engkau melatih tubuhmu untuk beribadah, itu akan berguna dalam segala hal menurut Paulus dalam surat Timotius kepada anak rohani Timotius itu, karena mengandung janji baik untuk hidup yang saat ini dan yang akan datang. Wow! Jadi dengan tubuh ini saja, tubuh insan yang kita bilang sebentar akan hilang, juga sudah bisa menunjukkan tentang keadaan diri kita yang akan datang. Kalau kita mampu merawat baik-baik dengan semangat yang gak ada matinya, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jangan sampai kalau kita tidak melakukannya atau berseberangan, perhatikan baik-baik, jangan sampai tidak semangat dalam diri kita. Mengapa? Karena ada roh yang benar yang bekerja di dalam diri kita, roh yang lain yang bekerja kan gitu ya. Hanya kita melakukan apa yang menjadi perlawanan dari perkenanan Tuhan dalam diri kita. Dia bilang yang kedua di sini itu tentang dengan tubuh ini, tubuh insan ini kita tetap rajin untuk beribadah. Dan di situ di teks Timotius, melatih dirimu untuk beribadah karena berguna untuk saat ini dan yang akan datang. Teks aslinya untuk kata beribadah ini itu berarti tentang kesalehan. Jadi tidak saja beribadah, kalau kata Timotius ini beribadah, tapi juga kalau kita lihat teks asli, selain beribadah, ini juga menunjukkan kepada kesalehan. Jadi kalau kita pakai kesalehan, dia bilang begini, latihlah dirimu untuk tetap hidup saleh. Latihan badani, lu mau olahraga kek, lu mau pedikur, manikur kek, atau lu mau latihan apa kek, yang bersifat duniawi ini nggak penting. Tapi kalau lu mau latihan tubuhmu untuk tetap hidup saleh, itu yang akan berguna untuk mulai saat ini dan yang akan datang. Rasakan teks asli, kata beribadah ini juga tentang kesalehan. Mari kita melatih diri, kita nggak saleh, tapi dia bilang kita melatih diri ini untuk menuju kepada kesalehan itu. Mudah? Enggak. Pastinya punya tantangan dan pergumulan. Langsung naik? Enggak. Jatuh-jatuh sih oke. Tapi namanya dibilang latihan, perjuangan, pergumulan. Artinya ada step-step yang bisa menuju ke suatu perubahan-perubahan yang dikenan oleh Tuhan. Karena itu dia pakai kata latihan. Dia bilang janganlah engkau jadi. Jadi kan langsung simsalabim langsung kan gitu. Tapi ini dengan latihan. Ada usaha, yang penting kita usaha. Dan kekuatan itu di dalam Roma 8 ayat 11. Roh Kudus yang mengerjakan. Yang penting kita usaha. Yang penting ada spirit, ada kemauan. Roh Kudus yang mengerjakan perubahan itu menuju kepada kesalehan. Nah, semua ini terkait. Bahwa selain beribadah, kita harus menjaga hidup ini sedemikian rupa untuk dapat berkenan kepada Tuhan, yaitu kesalehan di masa-masa sukar zaman akhir ini. Mengapa? Karena sekarang sekarang sangat krisis kesalehan. Sekarang sangat krisis kesalehan. Oke, kalau ada pun mungkin kepura-puraan. Tapi firman Tuhan mengenal kita dan dia mau kita melakukan secara sungguh-sungguh. Di zaman akhir ini kita harus melatih diri untuk kesalehan, artinya menuju kepada kehendak Tuhan. Jadi kita betul-betul di zaman akhir ini dengan segala macam tantangan dan pergumulan, jangan sampai kita lupa untuk melatih diri untuk berjalan menuju kepada kehendak Tuhan. Ini poinnya kesalehan itu. Karena itu kita bisa bandingkan lagi dengan firman Tuhan yang lain. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan apa? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita bisa lihat dari keadaan tubuh kita. Tadi dia bilang, latih lain bolehlah, tapi latihan yang lain ini itu tidak terlalu berfaedah. Tapi kalau engkau berlatih tubuhmu dengan baik, membawa kepada suatu perjalanan yang menuju kepada kesalahan Tuhan kehendaki, itu akan berguna saat ini dan akan datang. Dia bilang di sini, segala sesuatunya akan hancur dengan segala unsur-unsur bumi ini. Begitu hancur akan binasa. Karena itu jika semuanya akan hancur, betapa luar biasanya kamu harus hidup. Ya kan 1 Petrus bilang. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita harus perhatikan ini baik-baik, supaya kita bawa tubuh yang fana ini, meskipun kelak nanti akan hancur, tapi jangan kita menghancurkan saat dimana Tuhan belum menghendaki tubuh ini hancur. Kita sudah lebih menghancurkan lebih dahulu, itu berbahaya. Kita sudah melewati otoritas Tuhan, kan gitu ya. Jadi kita harus rawat tubuh ini baik-baik. Tetap semangat. Kita tidak mampu, tapi Roh Kudus memampukan itu. Dari sini kita bisa melihat satu titik vital di mana kita tidak boleh main-main dengan tubuh kita ini yang kita bilang fana ini, tapi harus terus semangat merawatnya sesuai kehendak Tuhan. Itu juga sudah merupakan bentuk di mana kita melayani Tuhan. Lihat 1 Korintus 6 ayat 20b itu dikatakan, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ini tidak langsung bicara tentang tubuh rohani, enggak, karena kita bisa dunia ini. Tapi mari kita memuliakan Allah, kata 1 Korintus 6 ayat 20, dengan tubuhmu yang insani itu, tubuh yang kita bilang fana itu, rawat baik-baik. Jangan kita hancurkan, jangan kita kotorin. Tuhan sudah buat mulus, kita hancurkan. Tuhan sudah buat dengan growing, kita mulai coret-coret, berbahaya. Tuhan sudah buat tubuh kita yang baik, kita buat kekotoran dengan kenajisan zina yang kita lakukan dan kita anggap itu biasa, enteng. Ini udah zamannya, hati-hati. Jadi kita harus perhatikan baik-baik tubuh ini. Jangan sampai karena dunia ini sudah gonjang-ganjing yang segala kehancurannya, lalu kita bilang udahlah, mau apain lagi, sebentar juga akan hancur. Tapi mari kita rawat baik-baik supaya semangat dalam tubuh kita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus membangun tubuh yang fana ini untuk baik di hadapan Tuhan, dan di dalam Titus supaya tetap rajin melakukan apa yang bijaksana, dan dalam hal ibadah kita bisa buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tapi maksudnya merawat ya, perhatikan ya, supaya jangan salah kaprah. Tapi maksudnya merawat tubuh di sini bukan berarti pada tujuan pedikur, manikur. Itu juga masih bersifat arkar gitu ya. Masih itu hanya keinginan mata, jadi kita bisa melihat tubuh ini secara baik dari bentuk artnya atau bisa menarik. Bukan di situ maksudnya. Merawat tubuh bukan di situ maksudnya. Tapi ini merawat ini maksudnya pada membuat tubuh kita lebih aktif. Nah, lebih aktif di mana? Dalam hal apa? Lebih aktif dalam hal melakukan apa yang baik dan benar. Jadi merawat tubuh ini maksudnya, tubuh fana ini, yaitu aktif. Dengan kita aktif mengambil bagian di dalam hal melakukan apa yang baik dan benar, melayani Tuhan, saat itu jadi kita sudah merawat tubuh ini yang fana ini. Ya, jika semangat menjaga tubuh atau kehidupan yang benar sudah dilakukan, baru kemudian langkah kedua atau langkah selanjutnya kita dapat melayani Tuhan dalam roh yang menyala-nyala. Kan kalimat ini, janganlah hendaknya kerajinan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Tadi kita sudah lihat yang pertama ya, janganlah hendaknya kerajinan kendor, yaitu menjaga tubuhmu baik-baik supaya tetap rajin melayani Tuhan dan berkenan kepada Tuhan dan orang, atau kita akan buktikan diri kita milik siapa, milik Tuhan atau milik yang lain saat ini yang akan datang. Nah, setelah kita mampu melakukan seperti apa Tuhan mau dengan tubuh yang fana ini dirawat baik-baik, baru langkah kedua kita bisa masuk dalam biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau yang langkah pertama belum beres dan kita tidak mampu melakukannya, apalagi kita tidak mau melakukannya, akan sia-sia kita menuju, kita bilang dengan roh ini kita menyala-nyala untuk melakukannya. Nggak bisa kalau langkah pertama kita tidak mau merawat atau melakukan
melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, setelah kita lewati yang pertama, baru kita masuk yang kedua. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ini maksudnya apa? Menyala-nyala dari teks aslinya ini juga bisa berarti tentang panas atau berpijar. Jadi selain rohmu menyala-nyala, ini bisa benar rohmu tetap panas atau rohmu berpijar. Mari kita lihat. Panas itu artinya apa? Tetap terbakar, jadi tidak pernah suam-suam, apalagi padam. Balik pada tema kita ya, nggak ada matinya. Jadi kalau misalkan rohmu menyala-nyala, berarti rohmu tetap panas, tetap terjaga, nggak ada matinya. Tetap panas, tetap terbakar, ya kan? Tetap terbakar. Nah, di dalam melayani Tuhan, hendaklah semangat kita harus tetap terjaga atau tetap panas, meski ada dalam situasi yang tidak mengenakan atau menguntungkan sekalipun, atau dalam tantangan-tantangan pergumulan saat ini kita alami kan gitu ya. Kan ini berbicara tentang masa-masa pergumulan, masa-masa sulit. Tapi hendaklah dalam keadaan seperti ini, kalau kita sudah rawat tubuh yang pertama ini baik apa Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa tetap bernyala-nyala, panas untuk melayani Dia di situasi yang penuh tantangan ini. Jika semangat melayani ini terjaga dengan baik, baru yang kedua akan berpijar. Karena tadi bilang dari teks asli ini selain menyala-nyala, tapi juga bisa berarti panas, tapi juga bisa berarti berpijar. Nah, apa itu berpijar? Berpijar itu artinya memancarkan cahaya. Jadi kalau lampu di atas saya ini ada lampu, ya kalau dia nggak munculkan cahaya, ini ruangan pasti akan gelap, kan gitu ya. Tapi karena lampu yang kecil ini di ruangan yang besar, bisa Anda atau Bapak Ibu melihat saya, karena ada yang pijar, ada cahaya yang berpijar, sehingga membuat terang ini dalam ruangan ini dan saya bisa kelihatan, kan gitu ya. Coba kalau dari lampu ini memancarkan atau berpijar, memunculkan cahaya, gelap gulita dan saya hanya akan kedengaran suara, tapi orangnya enggak, kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita menyala-nyala, kita panas dan berkenan kepada Tuhan dengan membawa tubuh ini yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan lagi. Panas itu membakar semangat untuk berkenan pada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan cara seperti ini, akan keluarlah pijaran-pijaran itu. Akan kita keluarkan cahaya-cahaya itu. Karena berpijar ini artinya memancarkan cahaya karena panas atau terbakar. Nah, artinya begini. Artinya pelayanan kita atau hidup kita dapat memancarkan kemuliaan Allah, sehingga menjadi berkat bagi orang lain di dalam kegelapan yang tidak melihat kebenaran atau cahaya ilahi itu. Tapi kalau kita datang dengan suatu tubuh yang sama dengan mereka, yang sama-sama rusak dengan mereka yang tubuh fana ini, bagaimana mau jadi terang? Kan gitu ya. Tapi kalau kita mampu seperti Roma 8 ayat 11, karena dia sudah menghidupkan kembali tubuh yang fana ini dan dia diam di dalamnya karena kita baik Allah, maka seperti di dalam Korintus tadi, maka dengan demikian kehadiran kita meski yang fana ini, tapi Tuhan bisa melahirkan suatu pijaran atau titik terang dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada roh yang menyala-nyala untuk memancarkan terang itu kepada dunia yang gelap ini. Itu dimaksudkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bolehlah persoalan datang, bolehlah masalah datang, jangan kita hilang kendali, hilang harapan. Ya sudahlah, terjun bebas masuk dalam persoalan ini, terjun bebas masuk dalam pergumulan ini. Mau jadi apa kayak terserah. Sepertinya Tuhan tidak menolong saya, sepertinya tidak ada Tuhan. Ini sudah dunia yang jahat, sudah terjun ikut jahat. Mau jadi apa dengan tubuh kita? Sementara Tuhan bilang haruslah engkau rawat. Karena Roh Kudus adalah dalam diri kita sebagai bait Allah yang hidup, dan kita tubuh ini Roh Kudus juga yang bangun. Dia bangun kembali yang fana ini supaya berkenan kepada Dia. Nah, kalau Roh Kudus sudah bangun, jangan kita main-main dengan tubuh ini, menghancurkan, membuat warna-warni. Kurang gagah apa lagi kita diciptakan Tuhan. Kalau kurang gagah dan kita cari yang mau ada sini-sini buat lebih cantik lagi, hati-hati, itu salah. Itu berbahaya. Apalagi kita bawa dalam suatu jinah, itu pun lebih berbahaya di hadapan Tuhan. Kita sudah Tuhan kasih menikmati segala yang baik, kita mau menikmati apa yang jahat yang tidak Tuhan kehendaki dengan tubuh ini, hati-hati. Tapi ketika kita membawa tubuh ini, merawat tubuh
penyembahan ini dengan baik berkenan kepada Tuhan. Tuhan melahirkan suatu semangat untuk melayani Dia, dan waktu kita semangat melayani Dia, Roh Kudus pun memunculkan cahaya itu atau bicara itu untuk menjadi berkat. Oke? Akhir semua ini, di tengah situasi ini, dan saya berbicara tentang gak ada matinya, saya mau menutup dengan suatu kesimpulan bahwa keadaan dunia mungkin tidak makin lebih baik, tapi semangat hidup untuk berkenan dan melayani Tuhan biarlah tetap terjaga atau jangan dimatikan, supaya di tengah dunia yang bergejolak karena berbagai bencana dan banyak orang mulai hilang pengharapan, maka kita bisa hadir sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.